Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan. Hari ini kita masuki perkuliahan pada sesi kedua. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini yaitu materi tentang ejaan yang disempurnakan, atau sekarang sudah diganti menjadi pedoman umum bahasa Indonesia atau PU EBI ya. Oke. Kemudian bagaimana ejaan yang disempurnakan atau EYD atau PUEB. Jadi EYD itu berkaitan dengan tata cara penulisan sebuah kata ya, yang berkaitan dengan huruf kapital, huruf miring. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Jadi untuk itu mahasiswa dimanapun kalian berada, simaklah penjelasan saya mengenai ejaan yang disempurnakan atau EBI, ejaan bahasa Indonesia. Oke, ini adalah penulisan huruf. Ini adalah nama huruf. Ada huruf ketika kita menyebutkan huruf-huruf B, maka kita harus sesuai dengan kaidah kebahasaan atau bahasa Indonesia. Artinya cara pengucapannya harus benar. Misalkan huruf B bukan B dibacanya, C bukan C, melainkan C. Dan G bukan G dibacanya, Q bukan Q, T bukan T, V bukan V, X bukan X, Y bukan E. Nah, terkadang kita masih saja menyebutkan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf-huruf pelafalan asing, seperti contohnya adalah bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke huruf diftong. Huruf diftong artinya huruf yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kata tersebut. Artinya antara pengucapan dengan huruf itu berbeda penyebutannya ya. Di huruf diftong itu ada AU, ada AI, ada OI. Nah, contohnya adalah kerbau, padahal tulisannya kerbau, tapi kita membacanya adalah kerbau. Kemudian huruf diftong AI ya, contohnya adalah santai, tulisannya santai, tapi kita tidak membacanya santai, melainkan santai, karena itu termasuk huruf diftong. Kemudian koboi, nah tulisannya sebenarnya koboi, tapi kita membacanya koboi. Nah itu disebut dengan huruf diftong. Jadi huruf diftong dalam bahasa Indonesia itu ada 3, yaitu AU, AI, dan OI. Jadi mungkin di dalam bahasa Inggris hampir keseluruhan kata-kata yang pelafalannya berbeda dengan tulisannya. Tapi dalam bahasa Indonesia hanya 3 huruf saja yang menggunakan kata-kata pelafalannya berbeda dengan tulisannya. Oke, kemudian ini misalnya pemakaian dalam huruf konsonan ya. Huruf konsonan itu adalah huruf yang ketika kita ucapkan dalam sebuah kata itu terdengar samar atau sengau, dan udara yang dikeluarkan melalui yaitu rongga-rongga hidung kita. Ya, contoh misalkan bahasa, nah, kemudian cakap, kemudian dua, dan lain sebagainya ya. Nah, huruf konsonan ini jumlahnya ada banyak. Jadi selain huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, itu disebut dengan huruf vokal. Nah, selain huruf vokal disebut juga dengan huruf konsonan. Adapun konsonan gabungan pun dalam bahasa Indonesia pemakaian katanya ada. Misalkan kata KH yaitu khusus ya. Nah, kemudian kata NG ngarai, kemudian NY nyata, SY syarat. Jadi huruf konsonan itu ada KH, NG, NY, dan SY gitu ya. Kemudian lafal dan singkatan. Nah, ini kita harus benar pengucapannya. Ya, contoh singkatan kata AC, kita sering menyebutnya AC.
Padahal pelafalan yang benarnya adalah AC. Atau kita sering mendengar kata BBC. Nah, sebenarnya kata yang benar pelafalan bahasa Indonesia adalah BBC. Atau MTQ, kita sering menyebutkan lafal tidak bakunya MTQ. Lafal bakunya seharusnya MTQ. Kemudian lafal IGGI, kita mengucapkan dengan IGGI, harusnya IGGI ya. Atau pasca sarjana kita menyebutnya pasca, ya harusnya pasca pakai C. Nah, ini berkaitan dengan persukuan. Persukuan ini berkaitan dengan tata cara pengucapan sebuah huruf saja atau pemenggalan. Nah, pemenggalan ini berkaitan dengan tata cara pengucapannya dalam bahasa Indonesia. Contoh kata kilogram, kita memenggalnya dengan kilogram, ya, eh, atau dengan kilogram. Tapi pengucapannya adalah kilogram, bukan kilo atau bukan kilo atau gra am seperti itu ya. Kemudian ada telegram, pemenggalannya ada bisa tele plus stripgram, telegram atau telegram, ya sesuai dengan pemenggalan sebuah katanya. Kemudian kita pengenalan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kalimat petikan langsung. Contoh misalkan setiap ada kutipan menggunakan petikan itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, jabatan dan pangkat. Diikuti nama orang ya. Tapi harus diikuti nama orang. Ketika pangkatnya tidak diikuti nama orang, maka hal tersebut dianggap salah. Contoh Marzuki Ali, Ketua DPR RI, berpendapat bahwa peningkatan gaji pegawai negeri harus diimbangi oleh kualitas pegawai negeri itu sendiri. Nah, kata Marzuki Ali, karena diikuti nama orang, maka ketua DPR RI-nya harus menggunakan huruf kapital ya. Contoh ketika huruf pertama nama negara itu tidak diikuti nama orang, contoh misalkan negara kita ini dipimpin oleh seorang jenderal. Nah, jenderalnya tetap huruf kecil. Kenapa? Karena tidak diikuti nama orang. Kalau misalkan diikuti nama orang, contohnya negara kita ini dipimpin oleh seorang jenderal Soekarno Hatta misalkan, ya, atau jenderal Sudirman, maka J-nya itu jenderalnya, J-nya menggunakan huruf kapital, Sudirmannya, S-nya baru menggunakan huruf kapital. Tapi bila mana tidak diikuti dengan nama orang, maka kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, dan pangkat itu tidak digunakan huruf kapital jika tidak diikuti nama orang. Kemudian ini kata-kata biasanya ini huruf-huruf kecil ya, ada kata van, den, dade, dibin, al. Nah, ini biasanya nama-nama yang digunakan biasanya untuk nama-nama asing ya, seperti nama-nama orang Belanda, nama-nama orang Inggris. Nah, ini nama-nama orang Arab bisa digunakan, harus menggunakan huruf awalannya itu kecil. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalkan Yasser Arafat ya, Presiden Palestina meninggal dunia pada tahun 2004. Nah, jadi ya Palestina ya, itu sebagai nama bangsa, jadi harus menggunakan huruf kapital. Tapi hindarkan usaha untuk istilahnya nama tersebut tidak hanya nama bangsa tersebut hanya sebagai istilah saja. Contoh misalkan mempranciskan, meskipun Prancis nama negara, tapi itu mempranciskan bukan sebuah negara, melainkan hanya sebuah istilah saja. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun ya. Contohnya tahun Hijriah, Masehi itu harus kapital, bulan sampai Januari sampai Desember, hari Senin sampai Minggu awalannya harus kapital, hari raya mulai dari hari Idul Fitri, hari Nyepi, hari Natal dan sebagainya, dan peristiwa sejarah berkaitan misalkan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian peringatan Sumpah Pemuda, itu harus awalannya harus kapital.
Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi. Contohnya di Teluk Jakarta itu nama-nama kota ya. Misalkan di Tangerang itu setiap nama tempat harus menggunakan huruf kapital. Tetapi jika tidak menunjukkan nama khas geografi ditulis huruf kecil. Misalkan selat, teluk, terus gunung, sungai, danau ya. Kecuali misalkan Sungai Cisadane baru ya atau Danau Toba, tapi tidak diikuti nama tempat hanya sebagai letak sebuah khas geografi tetap ditulis huruf kecil. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Contohnya misalkan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, eh, nama resmi badan pemerintahan ya seperti undang-undang dasar itu kan nama dokumentasi resmi kenegaraan ya atau misalkan lembaga pemerintahan misalkan misalkan DPR tapi DPR itu harus huruf kapital semua gitu ya. Atau misalkan DPR itu eh, jika singkatan harus menggunakan huruf kapital semua tapi bukan kalau misalkan tidak disingkat misalkan Dewan Perwakilan Rakyat, nah maka D-nya kapital, perwakilannya P-nya kapital, R-nya kapital gitu ya rakyatnya. Akan tapi jika tidak menunjukkan nama resmi ditulis huruf kecil misalkan Pemerintah Republik, itu kan bukan nama resmi ya. Misalkan baru Pemerintah Republik Indonesia, baru Republiknya kapital, I-nya kapital, Indonesianya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku. Ya, contoh misalkan nama-nama majalah, nama surat kabar, judul karangan, kecuali kata partikel ya. Contohnya misalkan Idrus mengarang buku Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Kata partikel itu misalkan kata misalkan eh, dia misalkan surat kabarnya itu nyanya itu tidak kapital. Kemudian huruf kapital dipakai singkatan nama, gelar dan sapaan. Contoh misalkan gelar dokter ya. Nah, dokter maaf ya gelar dokter atau gelar MM artinya magister manajemen atau SE sarjana ekonomi. Nah, kecuali gelar dokter ya. Jadi kalian harus bisa membedakan yaitu contoh misalkan tulisan Profesor Dr. Imarullah. Nah, ini DR-nya itu bukan dokter ya, melainkan doktor, artinya lulusan S3. Kalau D-nya kecil, R-nya kecil, itu artinya dokter yang lulusan sarjana kesehatan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan ya seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman dan Anda. Nah, pukul 3.00 contoh misalkan ini, pukul 3.00 nanti paman harus menjemput bibi di terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi jika tidak dipakai sebagai kata ganti atau sapaan, kata penunjuk hubungan kerabatan ditulis dengan huruf kecil, misalkan semua camat hadir. Nah, itu harus menggunakan eh, huruf kecil karena kenapa? Tidak diikuti nama orang. Karena itu merupakan sapaan kerabatan ya, jadi tidak menggunakan nama orang ya. Tapi kalau istilahnya bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman, dan Anda ini merupakan huruf pertama yang harus digunakan huruf kapitalnya karena menunjuk sebuah kekerabatan. Terutama yang sering salah adalah kata Anda itu. Kemudian kata depan itu ada di, ke, dari, tulis, terpisah dari. Ya, kata depan ini biasanya menunjuk sebuah tempat ya atau arah. Jadi kita harus bisa membedakan mana kata depan, mana kata preposisi ya di misalkan di sekolah atau di kampus atau ke kampus, dari pasar, dari sekolah, nah itu menunjukkan tempat atau arah itu harus dipisah. Oke, kemudian pemakaian tanda titik, tanda tanya diakhiri dengan singkatan nama orang ya. Mungkin itu saja, selebihnya karena waktu kita terbatas melalui rekaman ini, jadi silahkan kalian diskusikan jika hal-hal yang belum kalian pahami silahkan kalian tanyakan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.